Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat kan? Oke, jumpa lagi di pertemuan ke-5 di mata kuliah antropologi kali ini. Sebentar, kok saya Oke, jumpa lagi di pertemuan ke-5 mata kuliah antropologi yang pada minggu lalu kita membahas tentang kebudayaan. Nah, minggu ini kita akan tetap melanjutkan tentang pembahasan kita tentang kebudayaan. Minggu lalu teman-teman sudah menonton film antropologi dan melakukan analisis juga ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Kita nanti di pertemuan minggu ini, kita nanti akan membahas tentang ini teman-teman. Oke, di pertemuan minggu ke-5, kita nanti akan membahas tentang karakteristik dan fungsi kebudayaan. Kalau kemarin kan minggu lalu kita sudah membahas manifestasi unsur kebudayaan, kita nanti akan membahas karakteristik kebudayaan itu apa sih, terus kemudian fungsi kebudayaannya apa gitu. Oke, nah untuk minggu ini analisis tugasnya nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan observasi kecil-kecilan tentang kasus yang terjadi di lingkungannya teman-teman, yang itu kasusnya berkaitan dengan karakteristik dan fungsi kebudayaan gitu. Jadi nanti akan ada 3 indikator dalam pencapaian pembelajaran pada minggu ini, yakni kita memahami dan bisa menjelaskan tentang karakteristik kebudayaan, fungsi kebudayaan, kemudian orientasi nilai budaya. Nah, orientasi nilai budaya itu yang minggu lalu kita sudah singgung sedikit sih, yang dari orientasi nilainya Clark-Hahn itu. Gitu. Kita langsung ke pertama. Nah, culture. Kalau misalnya kita bahas tentang culture dalam antropologi, itu ada 2 aliran besar, teman-teman. Aliran besar yang membahas tentang kebudayaan atau culture, yakni aliran pertama adalah aliran behavioral. Nah, aliran behavioral ini melihat budaya itu sebagai suatu jalan hidup gitu. Jadi total way of life gitu. Jadi mereka melihat budaya atau culture kebudayaan ini sebagai jalan hidup. Karena apa? Karena teman-teman ingat pada minggu keempat ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu mulai dari sistem organisasi, sistem mata pencaharian, sistem pendidikan atau sistem pengetahuan. Nah, semuanya itu kan merupakan total way of life. Jadi ada beberapa aliran yang menganggap bahwa budaya ini adalah jalan hidup bagi kita, dan itu prosesnya adalah long lasting. Jadi long life proses. Jadi selama manusia hidup, ya manusia berbudaya gitu. Jadi sampai ada kata-kata yang saya suka sekali. Saya suka sekali dengan aliran ini, ada quote yang mengatakan bahwa berbudaya hingga renta. Nah, berbudaya hingga renta ini memiliki artian bahwa kita menjalani kehidupan ini dengan budaya gitu, karena budaya ini adalah jalan hidup kita, a total way of life. Itu aliran behavioral. Nah, aliran yang lain adalah aliran ideasional. Nah, idea, masih ingat idea? Nah, kalau ini menganggap budaya itu sebagai suatu yang sifatnya abstrak, teman-teman. Jadi sesuatu hal yang sifatnya abstrak, yang berupa gagasan pemikiran yang itu akan membentuk pola perilaku gitu. Nah, bentuknya apa? Kalau dalam aliran behavioral itu tadi kan dikatakan sistem pencaharian, terus habis itu sistem pengetahuan, macam-macam itu. Nah, kalau aliran ideasional, ide yang menganggap bahwa budaya itu adalah abstrak, bentuknya adalah state of mind, terus habis itu spirit, belief, terus value, yang mana itu tidak tampak tetapi bisa dirasakan. Kalau way of life yang behavioral itu kan tampak, bisa dilihat, bisa diamati gitu. Nah, tapi kalau yang ideasional, budaya adalah produk dari ide, produk dari otak gitu. Jadi ketika itu produk dari otak, maka itu sifatnya adalah spirit, state of mind. Nah, bisa dilihatnya dengan bagaimana? Bisa dilihatnya adalah dengan menuliskan itu, memaparkan itu, semacam itu. Itu gagasan. Jadi aliran ideasional menganggap bahwa budaya itu semacam itu gitu lah. Terus kalau dalam kita sebagai orang yang mengambil atau mendalami bidang ilmu psikologi, kita menganggap budaya sebagai yang mana? Kita juga menganggap budaya sebagai
kepribadiannya, bukan kepribadian sih, apa namanya, way of life-nya, perilaku yang bisa diamati, perilaku tampaknya, tetapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kognisi yang kognisi yang dipunyai oleh manusia, yang itu memunculkan gagasan, memunculkan state of mind, memunculkan belief, memunculkan spirit semacam itu. Jadi dua-duanya ya tetap kita kita pelajari semacam itu. Nah, kita membahas tentang pendekatan kebudayaan. Nah, dengan kalau misalnya budaya itu dilihat dari aliran behavioral sama ideasional, maka ada beberapa pendekatan kebudayaan yang perlu kita pelajari juga, yakni yang pertama, kebudayaan itu didekati atau dilihat dari sudut pandang deskriptif. Nah, orang-orang yang melihat kebudayaan sebagai sudut pandang deskriptif, mereka melihat kebudayaan ini sebagai unsur-unsurnya yang kebudayaan, unsur universal kebudayaan bisa mendeskripsikan, bisa dideskripsikan, ya ini ada bahasa, terus habis itu ada sistem religi, hal-hal yang semacam itu yang bisa diamati, itu bisa dideskripsikan gitu. Kemudian yang kedua adalah budaya didekati sebagai suatu bawaan sosial. Bawaan sosial berarti warisan. Jadi budaya itu sebagai proses warisan sosial. Bukan warisan harta semacam itu tidak, tetapi warisan sosial yang mana itu diturunkan secara turun-temurun. Di mana itu ada proses pembelajaran di sana. Misalnya proses bawaan sosial bersih desa yang sampai di sekarang beberapa desa di pelosok masih ada, masih melestarikan semacam itu karena bawaan sosial masyarakat pada zaman dahulu melakukan itu gitu. Kemudian masih terbawa sampai sekarang gitu. Itu bawaan sosial yang di beberapa masyarakat yang sudah modern itu sudah tidak dilakukan. Karena apa? Karena bawaan sosial ini ada proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang baik bisa disaring, bisa kita terapkan, tetapi yang dirasa tidak perlu bisa ditinggalkan. Semacam itu bawaan sosial. Kemudian pendekatan yang ketiga, kita menggunakan pendekatan perseptual. Nah, pendekatan perseptual ini memiliki asumsi bahwa kebudayaan ini terbentuk melalui persepsi manusia terhadap dunianya. Persepsi kita, makhluk hidup, manusia terhadap dunianya kita ini membentuk suatu kebudayaan. Nah, kalau misalnya kita mempersepsikan dunia ini sebagai wujud yang positif, maka kita akan menghasilkan budaya yang positif juga, yang baik juga. Tetapi kalau misalnya kita mempersepsikan dunia ini sebagai suatu hal yang merugikan, hal yang negatif, ya kebudayaan yang kita bentuk nanti ya negatif juga, semacam itu. Begitu. Nah, terus habis itu kita langsung ke karakteristik kebudayaan. Nah, setelah kita mengetahui ada pendekatan kebudayaan, terus habis itu ada aliran atau antropologi mendefinisikan budaya sebagai bagaimana. Nah, sebenarnya budaya ini memiliki karakteristik, teman-teman. Jadi selain mereka memiliki unsur kebudayaan yang beberapa waktu yang kita pelajari itu, nah budaya ini memiliki karakteristik, ada 4 karakteristik yang dimiliki kebudayaan, yakni yang pertama, kebudayaan ini milik bersama. Milik bersama karena apa? Yang tadi pendekatan yang sosial tadi mengatakan bahwa ini adalah suatu warisan sosial. Warisan sosial yang mana tidak bisa dimiliki secara individualis, tidak bisa dimiliki secara pribadi. Karena kebudayaan ini adalah produk dari masyarakat. Jadi milik bersama ini budaya itu tidak mungkin muncul kalau misalnya orangnya cuma satu gitu. Jadi budaya ini milik bersama, milik sekelompok orang, semacam itu. Kebudayaan itu milik sekelompok orang dan itu dipupuk terus, karena tumbuh dipupuk terus loh. Kalau gitu bisa nggak sih kalau itu sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau budaya itu sebenarnya munculnya oleh satu orang kemudian dipupuk oleh beberapa orang, memungkinkan. Jadi teman-teman ingat kalau di kita itu ada, kalau di khususnya Muslim ya, di Muslim itu ada namanya kebudayaan itu
wayang. Nah, wayang itu kan pertama kali yang menciptakan itu kan Sunan Kalijaga sebagai salah satu metode syiar agama Islam pada saat itu. Karena pada saat itu kita masih di tanah Jawa masih didominasi oleh aliran Hindu-Buddha gitu. Nah, yang menciptakan kebudayaan wayang ini itu kan Sunan Kalijaga nih, tapi itu seorang individual, maksudnya sekelompok satu individu gitu. Diciptakanlah wayang supaya syiar agamanya bisa melalui seni semacam itu. Nah, tetapi ketika budaya ini tumbuh, kemudian kan dipupuk terus oleh sekelompok orang itu, sehingga wayang ini bukan hanya benchmarknya dari Sunan Kalijaga saja, tetapi ini menjadi milik bersamanya orang-orang Jawa gitu. Jadi kesenian khasnya Jawa ini wayang. Nah, semacam itu contohnya karakteristik kebudayaan. Terus yang kedua adalah kebudayaan adalah hasil belajar, ada proses belajar. Nah, proses belajar yang tadi bahwa budaya ini bukan warisan secara biologis, tetapi budaya ini adalah warisan sosial, ada proses pembelajarannya di sana. Jadi kebudayaan adalah warisan sosial, ada proses enkulturasinya. Nah, salah satu contohnya adalah proses pembelajaran yang tadi di depan sempat kita bahas, yakni ada upacara bersih desa. Ada upacara bersih desa yang itu diturunkan sejak turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang mereka mempercayai bahwa adanya Punden Berunda itu adalah tempat persemayaman para dewa, sehingga kita perlu bersembahyang di sana. Kemudian semakin ke sini, zaman semakin modern, masih ada memang beberapa masyarakat seperti di desa saya yang masih melestarikan budaya itu. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang modern yang sudah cenderung meninggalkan. Nah, ini adalah suatu proses belajar. Penting nggak sih semacam itu? Ada proses belajar, ada proses enkulturasi juga budaya masuk semacam itu. Karena budaya itu adalah suatu hasil belajar. Tidak mungkin budaya itu tiba-tiba ada, mak betutu ada, itu nggak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan didasarkan pada lambang atau simbol. Karena apa? Dalam menyampaikan sesuatu, manusia dalam menyampaikan sesuatu kita perlu bahasa. Nah, dalam saya menyampaikan pembelajaran ini kita kan perlu bahasa. Bahasa ini adalah merupakan simbolisasi. Jadi untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan emosi, perasaan kita perlu bahasa, teman-teman. Kita perlu berkomunikasi. Nah, salah satu penyimbolan penyampaian budaya ini adalah dengan bahasa bisa. Nah, terus habis itu simbol semacam ini, simbol gunungan. Ini kan penyimbolan kan. Penyimbolan kalau saya tidak salah nih, karena saya tidak tidak begitu mendalami budaya Jawa nih. Nah, penyimbolan gunungan ini adalah simbol hubungan vertikal kita dengan sosok superior yang mana itu kita anggap sebagai Tuhan. Jadi simbol gunungan adalah simbol hubungan kita dengan yang di atas, dengan Tuhan, semacam itu. Itu adalah simbolisasi. Sistem religi adalah bentuk budaya juga, dan itu disampaikan dalam bentuk simbol. Simbolnya macam-macam. Bisa simbol secara benda-benda, juga bisa simbolisasi secara verbal yang semacam itu gitu. Simbolisasi secara verbal bisa kita katakan ketika kita melakukan puji-pujian gitu, ada doa puji-pujian yang merupakan itu doa syukur. Terus habis itu kalau simbol secara yang sering itu seperti yang dicontohkan Lidwina kemarin, yang itu adalah lodeh, yang kita untuk menangkal corona kita menyayur lodeh. Nah, lodeh itu bagian 7 bagian sayurnya ini adalah simbolisasi supaya kita terhalang dari mara bahaya atau pagebluk itu, semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik yang selanjutnya adalah kebudayaan itu merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu. Jadi semua aspek budaya ini bukan terpecah belah menjadi
kesatuan yang berbeda-beda, tidak, tapi ini menjadi suatu kesatuan yang komprehensif, menjadi suatu kesatuan yang itu integral, terpadu, teman-teman. Gitu. Jadi tidak mungkin budaya itu misalnya ini, kalau misalnya wayang nih, gunungannya sendiri, terus habis itu wayangnya sendiri, itu nggak mungkin. Jadi ini merupakan suatu kesatuan yang terintegral atau terpadu. Semacam itu karakteristik budayanya. Nah, manusia dan kebudayaan. Manusia itu sangat tidak bisa kalau dilepaskan dari kebudayaan. Contohnya ini di Ponorogo. Manusia itu tidak bisa lepas dari kebudayaan, karena kembali lagi bahwa kebudayaan itu adalah suatu long life process, jadi long life learning. Jadi selama kita masih hidup sebagai manusia, ya kita selalu berbudaya, seperti kita yang tadi, berbudaya hingga renta. Itu saya sangat suka sekali quote-nya. Nah, jadi manusia memang tidak bisa dipisahkan dari budaya, karena mereka merupakan suatu kesatuan itu gitu. Yang mana kalau misalnya manusia tidak berbudaya, ya percuma, ya itu manusia tidak akan bermasyarakat semacam itu. Nah, walaupun nanti manusia mati, manusia nanti akan tetap budaya ini akan diwariskan, akan diturunkan gitu. Minimal inilah. Kalau misalnya ini bukan masyarakat ya, kelompok kecil saja, keluarga. Nah, keluarga, dalam suatu keluarga itu kan pasti ada value yang dianut atau nilai yang dianutkan. Pasti orang tua kalian menanamkan suatu value untuk kalian, untuk diajarkan. Kemudian ketika nanti orang tua kalian meninggal atau sudah tidak ada, pasti value itu yang nanti akan tetap dilestarikan semacam itu. Sama dengan visi misi juga gitu. Atau sama dengan kampus kita. Kampus kita ini kan yang memang didirikan oleh Romo Jansen gitu. Wah, walaupun Romo Jansennya sudah meninggal, sudah tidak ada, tetapi value dari kebudayaan Wima itu tetap dipupuk sampai sekarang gitu. Option for the poor, terus habis itu yang profesional tangguh humanisnya, semacam itu masih dipupuk gitu. Karena apa? Karena ini itu budaya proses belajar dan ini diwariskan. Nah, bagaimana terus caranya proses menginternalisasi budaya itu gitu. Nah, ini sudah mulai gelap. Bagaimana? Nah, caranya ada dua. Jadi pada dasarnya ada dua cara supaya kita tetap bisa menginternalisasi budaya itu. Yang pertama adalah transmission. Jadi dengan mewariskan. Nah, mewariskan seperti yang tadi dicontohkan ada Romo Jansen yang mendirikan, yang bisa kita anggap mendirikan Wima. Kemudian nilai-nilai dari Romo Jansen ini yang tetap kita pupuk, tetap kita rawat supaya budaya atau value-nya Romo Jansen ini masih tetap ada dan tetap menghidupi Wima semacam itu. Terus yang kedua adalah dengan melakukan interaksi sosial. Karena apa? Sekali lagi manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dengan kita berinteraksi secara sosial saja dengan manusia lain, kita bisa menginternalisasi budayanya dia semacam itu. Nah, contohnya ini teman-teman. Ini itu kan adalah suatu sejarah nih, Ponorogo, ya kan? Nah, sampai sekarang masih diinternalisasi oleh masyarakat Ponorogonya. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Ponorogo, di setiap rumahnya ada simbol meraknya ini. Ini salah satu contohnya saja. Itu masih tetap diinternalisasi, diwariskan gitu. Nah, salah satu contohnya juga di Mojokerto. Kalau teman-teman datang ke Mojokerto ke situs candinya, nah rumah-rumah di sana meskipun di sana bukan candi, akan dibuat mirip sekali candi semacam itu. Itu adalah salah satu internalisasi budaya sekarang. Lah, terus fungsinya kebudayaan ini sebagai apa? Ada 3 fungsi kebudayaan, teman-teman. Kenapa sih kok kita itu manusia itu harus berbudaya? Kenapa sih kok ada quote, kok Bu Robik suka banget quote berbudaya hingga renta? Karena kebudayaan ini punya fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai pedoman hidup. Karena apa? Dengan kita berbudaya, kita bisa punya value, kita bisa punya nilai yang itu membuat kita believe, kita punya spirit, kita mempercayai spirit itu, dan kita jadikan belief, value, dan spirit itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, salah satu contoh yang paling sering adalah adat istiadat yang sudah ada. Adat istiadat itu adalah salah satu produk kebudayaan yang mana itu sudah kita jadikan pedoman hidup gitu. Terus fungsi yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Loh,
Iya, Kak. Iya, betul. Benar sekali. Kebudayaan ini juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Ingat, unsur kebudayaan, salah satu unsur kebudayaan yakni mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini suatu produk kebudayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia, gitu. Kebutuhan hidupnya manusia. Contohnya adalah gini, manusia yang hidup di daerah laut, di daerah tepi pantai, mereka kebudayaannya adalah budaya agraris. Benar ya, agraris apa-apa? Maritim, Budayaannya adalah kebudayaan maritim gitu. Berbeda dengan masyarakat yang hidupnya di daerah pegunungan. Mereka memiliki kebudayaan agraris semacam itu. Nah, gunanya untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Nah, terus yang ketiga, mendorong perubahan masyarakat. Nah, dengan kebudayaan yang mana budaya itu adalah suatu proses belajar yang mana itu tidak mungkin stagnan, tidak mungkin mandek. Pasti ada proses yang itu prosesnya dinamis. Nah, fungsinya kebudayaan yang ini nanti akan menjadi semakin maju itu adalah fungsinya adanya supaya masyarakat ini menjadi terdorong supaya memiliki peradaban yang jauh lebih maju gitu, memiliki peradaban yang jauh lebih baik. Itu fungsinya kebudayaan, yang mana budayanya memang harus dievaluasi gitu. Nah, terus habis itu di dalam suatu kebudayaan pasti ada value-nya, ada suatu sistem nilainya. Sebenarnya sistem nilai itu apa sih? Sistem nilai itu adalah suatu konsepsi. Jadi suatu konsepsi bisa bentuknya implisit, bisa bentuknya eksplisit, yang itu ada di dalam alam pikiran kita, masyarakat, yang mana itu harus yang dianggap bernilai gitu. Nah, mungkin ini agak susah ya. Nah, fungsinya sebagai itu pedoman jadi value yang tadi. Jadi yang ini sebagai pedoman hidup ini. Yang mana itu suatu konsepsi yang ada di alam pikiran yang itu kita anggap penting, yang kita anggap sebagai value. Salah satu contohnya adalah ucapan syukur di beberapa adat selalu mengucap syukur di beberapa event misalnya grebek suro dan sebagainya semacam itu sebagai pedoman kita dalam berperilaku gitu. Nah, konsep value ini yaitu tadi suatu konsepsi baik itu implisit maupun eksplisit yang digunakan, yang itu merupakan suatu keinginan manusia, yang itu seharusnya kita ingin begini. Kalau kita menjadi manusia, kita harusnya inginnya begini, gitu. Paham enggak? Jadi, itu merupakan tujuan ideal. Jadi, kalau itu adalah ego ideal kita sebagai manusia. Jadi, standarnya nilai sebagai manusia itu harus misalnya 7, gitu. Jadi, value itu adalah standar yang kita gunakan sebagai pedoman. Gitu. Jadi kalau standar itu berarti kan yang seharusnya kita inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi yang seharusnya kita inginkan atau the desirable. Jadi yang seharusnya kita inginkan itu kita harus tuju gitu. Bukan yang kita inginkan. Karena apa? Kadang-kadang yang kita inginkan atau the desire kita inginkan itu kadang-kadang bisa kadang-kadang di bawahnya standar ini atau kadang-kadang kita di atasnya standar ini over gitu. Nah, nilai itu tujuannya sebagai standar norma value-nya gitu. Nah, nilai merupakan kriteria dalam menentukan tentang apa yang seharusnya diinginkan. Nah, contohnya gini, di masyarakat Batak itu ingin anak laki-laki. Nah, yang bukan nilai itu desire, the desire, keinginan. Keinginan memang semuanya ingin punya anak laki-laki. Tetapi kalau misalnya masyarakat Batak mengatakan bahwa setiap keluarga seharusnya memiliki anak laki-laki, itu akan menjadi the desirable, suatu keinginan yang itu nilai. Jadi orang yang dianggap masyarakat Batak yang baik adalah yang mereka yang memiliki keinginan laki-laki gitu. Padahal ada masyarakat Batak juga yang aku nggak mau punya anak laki-laki. Nah, itu yang tidak standar, semacam itu. Contoh lainnya ini, keinginannya, perbuatan membungkuk ketika berjalan di depan orang tua. Itu bukan nilai, tapi itu manifestasi dari nilai yang diungkapkan dalam bentuk perilaku. Nah, terus habis itu, ini juga bukan nilai, tetapi manifestasi juga. Manifestasi suatu nilai. Lah, terus nilainya itu apa? Nilainya adalah membungkuk ketika berjalan di depan orang tua itu kan manifestasi dari suatu nilai. Nilai apa yang dipupuk itu adalah nilai
menghormati orang yang lebih tua, semacam itu. Itu nilainya, tapi perilakunya adalah membungkuk. Kemudian keris sebagai sesuatu yang indah dan bertuah, itu adalah nilai kulturalnya sebagai suatu manifestasi dari bentuk materinya, semacam itu. Nah, tugasnya kita sebagai seorang peneliti antropologi, kita mencari dan menginterpretasikan nilai itu gitu. Salah satu contohnya adalah apa namanya? Salah satu contohnya adalah wayang misalnya. Wayang ini itu adalah suatu produk dari nilai yang mana suatu gunungan ya. Gunungan ini kan produk wayang itu kan ada gunungannya. Nah, ini adalah produk dari nilai yang mana kita harus memiliki hubungan yang vertikal dengan Tuhan, semacam itu. Nah, semacam itu teman-teman, jadi nilai yang mana nilai itu dihubungkan dengan masalah hidup kita, masalah hidup yang kemarin di pertemuan keempat sudah kita jelaskan, jadi ini saya skip saja. Semacam itu teman-teman, jadi fungsinya budaya apa, karakteristik budayanya apa. Kemudian kita nanti akan ada penugasan mandiri, jadi nanti di akhir pertemuan ini teman-teman mendapatkan tugas yakni melakukan analisis kasus. Ada nggak sih di lingkungan rumahmu atau di lingkungan sekitarmu itu yang ada karakteristik kebudayaan dan fungsi kebudayaannya untuk apa? Misalnya contohnya adalah bertani. Loh, ternyata ada orang yang bertani semacam itu. Nah, jadi kamu melakukan observasi kecil-kecilan, kemudian kamu lakukan analisis kasus semacam itu sesuai dengan pedoman yang sudah ada tulisannya ini. Semacam itu, kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan di forum diskusi atau di grup WA, gitu ya. Oke, minggu depan next week kita ketemu dengan organisasi sosial. Masalah budaya selesai, kemudian kita bahas unsur budaya yang lain, yakni organisasi sosial. Semacam itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa tanya saya di forum diskusi atau teman-teman bisa japri saya. Gitu. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Dadah.